Stigma dan diskriminasi masih melekat pada Oda, orang dengan HIV/AIDS. Sebagian di antara mereka bertambah ganda bebannya kala pandemi melanda. Stigma dan diskriminasi tidak hanya soal label, tetapi merambat pula dampaknya dalam tiap aspek kehidupan Oda. NN terguncang ketika tahu HIV bersarang pada tubuhnya Februari 2021 lalu. Bak jatuh tertimpa tangga. NN kehilangan pekerjaannya karena terdampak pandemi. Bisa dibayangin itu, di mana saya bulan habis kontrak, ditambah saya diberi kabar seperti itu. Untuk urusan ekonomi pasti hancur. Karena yang awalnya saya stabil, benar-benar stabil, kerja di finance, dan juga saya harus mengirimkan uang ke keluarga saya, gitu kan. Untuk saya sendiri di sini, untuk saya di keluarga saya di kampung. Stigma karena mengidap HIV justru ia dapat dari lingkungan tempat NN mengontrak. Sempat waktu itu pernah bikin status tentang HIV. Pikir saya pertama baca tentang HIV, oh berarti ini orang aware nih HIV. Berarti dia kayak lebih mengintimidasi HIV. NN kian merasakan beban ganda Oda kala pandemi. Dia mesti gigit jari sebab asanya untuk menyambung hidup pupus. Pria 19 tahun ini menduga statusnya sebagai Oda yang menghalanginya mendapat pekerjaan baru. Teman-teman yang barengan saya waktu itu interview dan dinyatakan lolos, dia tidak ada lagi yang namanya tes medical check-up. Tes yang kedua. Kalau saya itu dianjurkan, disuruh untuk tes yang kedua. Dan tes kedua itu ambil darah. 3 hari hasil langsung dikabari oleh HRD dari perusahaan tersebut bahwa saya tidak bisa diterima di situ. Oh mungkin saya ketahuan kalau saya ini Oda. Karena untuk ODIF dari 1 sampai 3 bulan pertama itu virusnya masih terus aktif dan pasti tes darah sedikit pun udah langsung kelihatan. Padahal sebagai anak sematawayang, NN turut menghidupi kedua orang tuanya. Dia memutar otak agar semua kebutuhan bisa terpenuhi. Apa yang bisa saya lakuin, apa yang bisa saya jual. Sampai laptop pertama, itu untuk kuliah apa saya jual, laptop, sampai motor pun saya gadai ke teman. NN sempat menggeluti bisnis kuliner, tetapi daya tahan tubuhnya tak cukup mumpuni. Jalan pintas terpaksa NN tempuh dengan cara melacurkan diri. Sesungguhnya jaminan bagi orang dengan HIV dan AIDS di dunia kerja diatur salah satunya dalam aturan keputusan menteri. Pengusaha dilarang menjadikan tes HIV jadi prasyarat proses rekrutmen. Jikalau ada orang dengan HIV dan AIDS yang masih bekerja, pengusaha wajib melindungi aksi diskriminasi yang bisa saja datang dari pekerja lain. Kita menjamin bahwa buruh, terutama yang HIV AIDS tadi juga mendapatkan perlindungan. Dari sisi aturan kita berikan. Artinya jangan sampai ada semacam perlakuan yang namanya tadi bagi yang menderita HIV AIDS, terutama perlakuan yang diskriminatif. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja khusus untuk mencegah dan menanggulangi HIV/AIDS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. Aturan hukum ada agar Oda miliki ruang berkarya. Tentunya kita harus memberikan ruang-ruang agar akses dia untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang akhirnya membangun pride dia. Syukur itu membagi menjadi bagian untuk melakukan pengobatan, healing agar dia itu bisa terobati. HIV/AIDS menjadi momok mengerikan. Virus HIV menggerogoti kekebalan tubuh terus-menerus, menggempur pertahanan raga. HIV yang lama bersarang pada tubuh tanpa obat penangkal dapat menyebabkan AIDS. Di rentang 5 tahun terakhir, tren HIV/AIDS di Indonesia fluktuatif. Jumlah penderita HIV turun naik di kisaran 40 hingga 50 ribu jiwa. Sementara angka penderita AIDS yang cenderung menurun
naik lagi kala pandemi. Stigma masih melekat pada orang dengan HIV maupun AIDS. Namanya persepsi takut ditularkan atau juga merasa itu memang salahnya dia, itu mah udah sering banget. Dan itu yang jadi masalah ketika itu masih ketika ODIF ini bukan hanya di usia produktif, tapi juga di anak daerah Sumatera Utara. Ada itu yang namanya pengusiran terhadap anak di sekolah itu ada. Dan belum lagi yang kalau kita hadapi sehari-hari, yaitu diskriminasi di tempat kerja. Diskriminasi di lingkungan rumahnya kita sempat treat, itu adalah yang dapat diskriminasi dari keluarganya sendiri. Sampai benar-benar dipisahkan dari rumahnya, dia tinggal sendiri sama satu suster, mereka tinggal di situ, diurusin sendiri di situ. Beban Oda kala pandemi bertambah jadi ganda. Pekerja di sektor informal paling terimbas. 1/4 total penderita AIDS adalah para pekerja informal. Pemasukan berkurang atau bahkan hilang, yang artinya pemenuhan kebutuhan hidup sudah pasti jadi terencat. Betul ya, tidak pakai pandemi aja situasinya sudah cukup pelik buat mereka begitu ya, karena stigmatisasi ya, diskriminasi, belum lagi gunjingan dan segala macam. Maka mereka pasti akan memasuki sektor-sektor informal, sektor-sektor yang paling terpengaruh oleh pandemi ini. Belum lagi ditambah dengan tadi pekerjaan-pekerjaan mereka dalam tanda kutip itu kan ditutup ya, ataupun mengalami situasi di mana mereka tidak bisa bekerja lagi. Bagaimana dia harus menafkahi keluarganya, bagaimana dia harus menjaga makanannya yang harusnya dia makanan sehat, tapi dengan uang yang dia punya seadanya karena ada pengurangan gaji atau mungkin malah di-layoff. Pelayanan kesehatan yang belum merata, obat yang masih impor, ditambah adanya wabah corona, membuat penderita HIV/AIDS posisinya kian dilematis. Lebih dari 500.000 jiwa penduduk Indonesia merupakan ODA, orang dengan HIV/AIDS. Stigma dan diskriminasi melekat. Bebannya kala pandemi menjadi berlipat-lipat. Pagebluk COVID-19 membuat orang dengan HIV/AIDS berhadapan dengan sejumlah kendala. Mulai dari kendala mendapat pelayanan kesehatan, sosial ekonomi yang terdampak, hingga stigma negatif yang justru mereka dapatkan dari tenaga kesehatan. AA terinfeksi HIV sejak 23 tahun lalu. Sejak itu, ia mulai rutin mengonsumsi obat supaya bisa memperlambat laju tumbuhnya virus. Awal pandemi membuatnya untuk pertama kali kesulitan mendapatkan antiretroviral yang merupakan obat infeksi. Teman-teman di Jogja dan beberapa wilayah lain, di kota lain, itu hanya dapat untuk 10 hari atau 5 hari gitu kan. Jadi harus bolak-balik ke layanan. Padahal teman-teman ODA itu kan cukup rentan, bahkan sangat rentan untuk terpapar COVID. Sempat hanya dapat 10 hari sama 1 bulan, jadi harus bolak-balik ke rumah sakit untuk ngambil. Itu agak deg-degan juga. AA jadi potret bagaimana penderita HIV dan AIDS kesulitan mengakses obat di wilayah Yogyakarta. Juga menyandang Oda tak menghentikan langkah Magdalena Diah Utami membantu sesama Oda untuk mendapat obat di area berjuluk Kota Pelajar ini. Ketika India lockdown, bahan baku ARV kita dari India, itu juga keterbatasan ARV sangat kita rasakan, di mana ada yang per 3 hari diberikan, ada per 7 hari diberikan di awal-awal pandemi. Magda, biasa ia disapa, tergerak mengantar obat bagi penderita HIV/AIDS yang kesulitan mengonsumsinya lantaran ketakutan pergi mengambil obat ke Fasiankes. Kita ada FGD, kita mengundang teman-teman ODA, dan di situ dia menyampaikan bahwa Mbak Magda, aku sebulan lalu nggak minum obat. Nah, kenapa? Karena saya benar-benar takut buat pelayanan kesehatan. Pemerintah terus mengupayakan agar obat bagi Oda tersedia. Tapi ada kalanya Oda kelimpungan.
sebab stok obat tak bisa mereka dapatkan. Terkait dengan obat ARV ini, Mas, kebanyakan ya, bukan kebanyakan, mayoritas hampir semuanya itu masih impor, Mas. Jadi belum bisa kita produksi sendiri. Walaupun kemudian harganya sekarang sudah mulai jauh lebih murah, negara membeli, pemerintah membeli, tapi sebenarnya ketika itu masih impor, selalu ada tantangan. Seperti contohnya misalnya kemarin, di awal pandemi, India menutup pintu perbatasannya. Sementara kita mengimpor obat ARV dari India, gitu. Otomatis kita terkena dampak. Yang kita sebut stok ini adalah jenis-jenis obat tertentu saja. Obat HIV itu kan cukup banyak jenisnya. Nah, saat ini sudah ada satu lagi ya. Jadi karena memang terbatas supplier untuk obat ARV ini. Penyuplai obat ARV ini adalah saat ini baru Kimia Farma ya. Baru saja ada satu perusahaan yang kemudian juga sudah membantu untuk penyediaan obat-obat ARV ini. Oda acap dikucilkan. Diskriminasi terjadi sejak bertahun lalu. Meski tak pernah dapat perlakuan buruk, ia tak memungkiri jika stigma dan diskriminasi masih menghantui penderita HIV dan AIDS. Mirisnya, diskriminasi justru didapat dari pelayanan kesehatan. Entah dokter, entah perawat tahu bahwa teman saya itu Oda, buat Nancy aja mereka pakai masker dan pakai handscoon gitu loh. Padahal kalau sebelumnya enggak gitu loh. Pas tahu HIV positif baru mereka pakai dengan perlengkapan. Magda pun menyayangkan ketika kini vaksin menjadi kebutuhan penting saat pandemi, tetapi Oda justru distigma dari petugas medis. Ketika kami sendiri mendampingi teman-teman yang vaksin, itu pertanyaan itu orang petugas layanannya ngomongnya keras banget gitu loh. HIV enggak gitu. Itu kan juga secara nggak sadar itu kan sebenarnya sudah menimbulkan dampak diskriminasi pada Oda. Indonesia memiliki hampir 3.000 rumah sakit dan lebih dari 10.000 puskesmas. Namun hanya sebagian kecil saja yang menangani pengobatan ARV. Balik lagi tadi, apakah yang 75% itu akses-aksesnya itu semuanya sama? Ada pendampingan, ada pemberian obat, ada konsultasi, ada juga pendampingan psikologis pasca ODIF. HIV dan AIDS saja itu kompleks, apalagi ketika menjadi ODIF. Yang harus diobati itu bukan hanya penyakitnya, tapi juga secara psikisnya. Ibu rumah tangga jadi salah satu kelompok dengan jumlah penderita AIDS terbanyak di Indonesia. Sejak AIDS pertama kali ditemukan di negara kita tahun 1987 hingga Desember 2020, ada lebih dari 18.000 ibu rumah tangga menjadi ODA. Hages Budiman, seorang ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV pada tahun 2006. Hages tertular dari almarhum suami pertamanya yang seorang mantan pecandu narkoba. 4 tahun tidak mengonsumsi obat. Akhirnya imun Hages melorot juga. Seiring berjalannya waktu, akhirnya lama-lama kan seperti bom waktu. Sampai dengan tahun 2010, akhirnya saya sakit di situ. Ketika saya sakit, benar-benar saya ngedrop, saya masuk ke dalam fase AIDS stadium 3, sehingga itu yang akhirnya menimbulkan banyak penyakit di dalam tubuh saya mulai bermunculan. Terjangkit HIV, Hages menutup rapat-rapat kalau ia adalah ODA. Hanya keluarga saja yang tahu, sampai Hages bertemu satu pria di tahun 2011. Seorang aktivis HIV yang lantas menjadi suaminya sampai kini. Di situ menyadarkan saya ternyata HIV itu nggak sebegitu menakutkannya gitu. Yang lebih menakutkannya itu adalah stigmanya. Ada prinsip penularan ya, terus udah gitu juga ada ya hanya beberapa cairan tubuh yang bisa menularkan dan yang lain-lain. Perempuan berusia 36 tahun ini mendirikan lembaga swadaya masyarakat Kuldesak.
Ia ingin agar orang dengan HIV/AIDS bangkit dari keterpurukan dan menciptakan Oda berdaya. Yang sering banyak saya temui itu adalah self stigma gitu. Ketika si Oda ini sudah menstigma dirinya sendiri bahwa dia adalah useless ya, seorang yang tidak berguna, saya adalah sampah masyarakat, orang akan berpandangnya seperti itu gitu. Nah, itu saya yang saya ingin ubah gitu, bahwa ya kita HIV positif terus kenapa gitu, bahwa kita juga masih boleh kok punya anak, kita masih boleh bekerja, kita masih boleh menjadi seseorang yang kita inginkan. Stigma membelenggu Oda dan diskriminasi mencipta jurang keterpurukan. Patutkah kita melakukan hal demikian? Eva Dewi Rahmadiani sudah 11 tahun hidup bersama HIV. Virus tak menyetop Eva yang usianya nyaris berkepala 4 tahun ini untuk terus bergerak aktif. Ia mengikuti cabang olahraga yang cukup menguras tenaga, lari, tinju, hingga aerobik. Kalau misalnya kita berpikirnya positif ya, apapun yang bisa dilakuin ya bisa sebenarnya gitu. Olahraga berat, seberat apapun ya kalau misalnya kitanya yakin bisa ya bisa. Meskipun saya Oda tapi saya bisa lari gitu, terus bisa aktivitas seperti biasa. Baginya, Oda bukanlah akhir segalanya. Eva merupakan atlet perempuan Indonesia pertama yang mengikuti gelaran kejuaraan dunia sepak bola jalanan. Kebetulan ada Rumah Cemara mengadakan seleksi lewat LOC namanya League of Change untuk Homeless World Cup di tahun 2013 itu. Saya mulai belajar berlatih gitu, street soccer. Eva kini melatih tim sepak bola di Bandung dan sejumlah prestasi ditorehkan. Alhamdulillah dapat juara-juara juga di antar sekolah, terus di kota Bandung gitu, kayak seperti itu gitu. Karena saya juga melatih di beberapa komunitas ya, paling bikin turnamen kecil-kecilan gitu sesama komunitas. Eva rutin mengonsumsi obat ARV supaya virus tak menggerogoti tubuhnya. HIV memang menyerang imun pengidapnya. Virus merusak sistem kekebalan tubuh dan menular melalui darah juga cairan tubuh. Mengonsumsi ARV, antiretroviral seumur hidup sesuai petunjuk dokter, bermanfaat untuk mengurangi jumlah HIV dalam tubuh sampai fase HIV tak lagi terdeteksi dengan tes darah. Secara fisik juga tidak terlihat seperti orang sakit, otomatis juga itu mengurangi tingkat stigma dan diskriminasi kan. Karena dia secara penampilan otomatis juga orang tersebut bisa produktif seperti orang yang juga tidak kena HIV. Mengonsumsi ARV, virus jadi terkendali. Otomatis tingkat penularan juga menjadi menurun, bahkan bisa sampai 0. Sejumlah problem muncul dalam rangka memutus mata rantai penularan HIV/AIDS. Cap buruk pada Oda, minimnya layanan fasilitas kesehatan, pendistribusian obat mengalami kendala, hingga kesadaran periksa HIV masih rendah, menjadi beberapa sebabnya. Bergerak ambil bagian menanggulangi HIV/AIDS menjadi cara bijak agar kasus Oda di Indonesia bisa melandai. Stop stigma tidak melakukan diskriminasi, lebih peka dan peduli menjadi cara supaya cap buruk tak terus membelenggu Oda. Bantulah mereka, rangkul mereka, berikan rasa empati, jangan lalu dipinggirkan gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh kita, kalau kita kenal 1 orang, 2 orang, 3 orang yang memang hidup dengan HIV ataupun dengan AIDS, rangkul mereka, berikan rasa empati dan jangan pinggirkan. Mereka juga saudara kita ya. Ini dulu perilaku yang beresiko itu dihilangkan dengan melakukan perilaku yang tidak beresiko. Dari sisi masyarakat, kita harus membantu, mendukung, dan tentunya tidak stigma dan diskriminasi. Diskriminasi dan stigma hanya menambah beban bagi Oda, orang dengan HIV/AIDS. Stop itu semua, pahami dan rangkul dengan welas asih, sehingga tercipta ruang yang aman dan nyaman bagi mereka untuk terus berkarya, berkembang, dan juga melanjutkan hidupnya.